Maaf yang terlambat, episode terakhir. Keesokannya di kantor, tampak Rania sedang sibuk mengerjakan pekerjaannya. Tiba-tiba datang Bayu. "Rania, nanti siang kita lunch bareng ya," ucap Bayu. "Nggak bisa, Bay, saya banyak kerjaan," ucap Rania coba mengelak. "Please Rania, ada yang mau saya bicarakan, penting," tegas Bayu. Kemudian dia melangkah ke ruangan Raffi. Rania hanya diam mendengarkan omongan Bayu. Setelah jam makan siang, Rania dan Bayu pergi ke sebuah restoran. "Ada apa, Bay? Apa yang mau kamu bicarakan?" tanya Rania penasaran. "Saya ingin kita bersama lagi, demi Putri," ucap Bayu. "Saya udah bicarakan sama orang tua kita. Mereka setuju kalau kita menikah lagi." Rania terdiam mendengarkan omongan Bayu. "Please Rania, sebenarnya saya masih mencintai kamu," ucap Bayu. Akhirnya Rania mengangguk, karena walau bagaimanapun Putri memerlukan kehadiran seorang ayah, dan Rania juga masih mencintai Bayu. Lalu Bayu pun tersenyum dan memegang tangan Rania. "Terima kasih sayang," ucapnya. Kemudian mereka kembali ke kantor. Sesampainya di kantor, Rania bertemu dengan Sasa di pantry. "Sa, ada yang mau aku omongin," ucap Rania. "Ada apa?" tanya Sasa penasaran. "Tadi aku keluar dengan Bayu. Dia ingin kami bersatu kembali," ucap Rania senang. "Oh ya? Terus kamu bilang apa?" tanya Sasa lagi. "Aku setuju, demi Putri," jawab Rania. "Demi Putri? Bukannya karena kalian masih saling mencintai?" tanya Sasa. Rania mengangguk. "Soal Raffi bagaimana?" tanya Sasa. "Raffi sudah ikhlas melepaskan aku," ucap Rania. "Syukurlah kalau begitu," ucap Sasa sambil memeluk Rania. "Aku sangat gembira melihat kamu dan Bayu bersatu kembali," ucapnya. Sebulan kemudian, tampak persiapan pernikahan Bayu dan Rania sudah mulai dilakukan. Sherin pun mendengar kabar pernikahan tersebut dari mamanya. "Sher, tadi mama baru dari rumah Paman Hasan. Minggu depan Bayu dan Rania akan menikah," ucap Tuti. "Kamu yang sabar ya." "Apa? Bayu menikah dengan perempuan itu?" tanya Sherin kaget. Sherin gak bisa terima, Ma. Tega Bayu memperlakukan Sherin begini. "Sherin mau ketemu Bayu," ucap Sherin lalu berjalan keluar rumah. Sherin," panggil mamanya. Tapi Sherin terus berjalan menuju mobilnya. Sesampainya di rumah Bayu, Sherin langsung memanggil-manggil Bayu. Bayu," ucap Sherin. Bayu yang sedang duduk menonton TV kaget mendengar suara Sherin. "Ya, ada apa? Kamu teriak-teriak," ucap Bayu marah. "Bayu, benar kamu mau menikah lagi dengan Rania?"
Tanya Sherin emosi. Oh, cepat juga ya berita ini tersebar, ucap Bayu sinis. Emang kalau iya kenapa? Kamu ini gak kapok-kapok ya? Udah lupa apa yang perempuan itu udah lakukan pada Adam, ucap Sherin marah. Sherin, kamu dengar ya, saya menikah dengan Rania atau dengan siapapun itu bukan urusan kamu, ucap Bayu. Sekarang keluar dari rumah saya. Dengar ya, Bay, aku tidak akan biarkan kalian bahagia, ucap Sherin. Kemudian berjalan keluar rumah. Karena terlalu emosi, Sherin tidak melihat kiri kanan ketika akan menyeberang jalan. Tiba-tiba ada motor yang muncul dari arah yang tidak disangka-sangka dan langsung menabrak Sherin. Ah, teriak Sherin langsung tak sadarkan diri. Lalu pengendara motor itu melarikan diri karena takut disalahkan orang ramai. Bayu yang mendengar teriakan Sherin langsung berlari keluar rumah. Sherin, ucap Bayu. Tolong telepon ambulans. Tak lama kemudian ambulans datang dan Sherin dibawa ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Sherin langsung dibawa ke ruang UGD. Bayu lalu menelpon ayahnya dan mama Sherin. Tak lama mereka pun datang ke rumah sakit. Bay, gimana Sherin? Tanya Tuti. Sherin masih ditangani dokter tante, jawab Bayu. Bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi, Bay? Tanya Hasan. Gak tahu juga ya, Bayu sedang di dalam rumah waktu itu. Sepertinya Sherin menyeberang dengan terburu-buru, jadi tidak melihat ada motor yang datang tiba-tiba, ucap Bayu. Tuti hanya menangis mendengarkan omongan Bayu. Kemudian dokter keluar dari ruang UGD. Bapak Ibu, keluarga Sherin? Tanya dokter. Iya Pak, saya ibunya, ucap Tuti. Sherin harus dioperasi Bu, kaki kanannya patah. Tolong tanda tangani surat persetujuan dari pihak keluarga, ucap dokter. Tuti menandatangani surat persetujuan dengan menangis. Beberapa jam kemudian, setelah operasinya selesai, Sherin dibawa ke kamar rawat inap. Bagaimana anak saya, dokter? Tanya Tuti. Alhamdulillah operasinya berhasil. Cuma untuk sementara Sherin tidak bisa berjalan, ucap dokter. Apakah anak saya akan lumpuh, dokter? Tanya Tuti cemas. Insya Allah tidak Bu, kaki kirinya masih normal, ucap dokter. Setelah dibawa ke kamar, tak lama Sherin pun sadar. Dia melihat Bayu, Om Hasan dan mamanya sedang duduk di samping tempat tidurnya. Ma, Sherin di mana, Ma? Tanya Sherin sambil meringis kesakitan. Sherin, syukurlah kamu sudah sadar, Nak, ucap Tuti. Mengapa Sherin ada di sini, Ma? Aduh, kaki Sherin sakit, ucap Sherin. Kemarin sepulang dari rumah Bayu kamu ditabrak motor, ucap Tuti. Kemudian Sherin teringat kembali pertengkarannya dengan Bayu. Tapi mengapa kaki Sherin gak bisa digerakkan, Ma? Ucap Sherin sambil memegang kaki kanannya. Tuti hanya bisa menangis.
gak sanggup menceritakan keadaan Sherin yang sebenarnya. Kaki kanan kamu patah. Untuk sementara tak bisa digerakkan dulu, ucap Hasan. Apa? Patah? Ucap Sherin tak percaya. Ma, Sherin gak mau cacat, Ma, ucap Sherin menangis. Sabar sayang, ini ujian Allah, ucap Tuti. Bayu, ini semua gara-gara kamu, Bay, teriak Sherin lagi. Bayu hanya diam mendengarkan omongan Sherin, lalu berjalan keluar kamar. Kemudian Bayu menelpon Rania. Halo Rania, saya harus ketemu kamu. Ada hal penting yang mau saya bicarakan, ucap Bayu. Iya, ada apa, Bay? Tanya Rania heran. Saya kesana sekarang ya, ucap Bayu. Tak lama Bayu sudah sampai di rumah Rania. Sherin kecelakaan setelah pulang dari rumah saya. Kakinya patah, ucap Bayu. Apa? Kecelakaan? Ucap Rania kaget. Bayu mengangguk. Saya rasa kita tunda dulu pernikahan kita. Gak enak sama keluarga Tante Tuti. Mereka sedang berduka, ucap Bayu. Ya, gak apa-apa. Saya setuju, ucap Rania spontan. Bayu tersenyum melihat sikap Rania yang penuh perhatian dan tidak dendam sama Sherin. Oh ya, Putri mana? Tanya Bayu. Udah tidur, jawab Rania. Oke, kalau begitu saya pamit dulu. Udah malam, ucap Bayu sambil berjalan ke mobilnya. Rania mengangguk, lalu mengunci pintu pagar. Seminggu kemudian, tampak Sherin sudah keluar dari rumah sakit. Tapi dia masih tidak bisa menerima kondisinya yang cacat. Kerjaannya marah-marah dan menangis terus. Tuti jadi khawatir melihatnya. Pokoknya Mama harus bilang sama Om Hasan, Bayu harus bertanggung jawab. Dia yang menyebabkan Sherin jadi begini. Bayu harus menikahi Sherin. Jadi istri kedua pun gak apa. Karena kalau udah cacat begini, mana ada laki-laki lain yang mau menikahi Sherin lagi, ucap Sherin menangis. Sabar sayang, Mama akan coba bicarakan sama Om Hasan, ucap Tuti sedih. Lalu Tuti menelpon Hasan. Halo Mas, bisa kita ketemu sebentar? Ada yang mau saya omongin, ucap Tuti. Bisa, datang aja ke rumah, jawab Hasan. Kemudian Tuti segera menuju rumah orang tua Bayu. Mas, Mbak Rahma, sebelumnya saya minta maaf. Sherin makin stres dengan kondisinya sekarang. Dia tidak henti-hentinya menyalahkan Bayu. Saya sudah tidak sanggup melihat keadaannya. Saya minta tolong, Mas dan Mbak bisa membujuk Bayu mau menikah dengan Sherin. Karena dengan kondisinya sekarang, sulit bagi Sherin untuk mendapat jodoh. Masa depannya udah hancur. Hanya dengan menikah dengan Bayu, Sherin akan sembuh. Jadi istri kedua pun gak apa, ucap Tuti memohon. Rahma dan Hasan kaget mendengarkan omongan Tuti. Mengapa Bayu yang harus bertanggung jawab? Kan bukan salah Bayu.
Si Sherin aja yang menyeberang tidak hati-hati, ucap Rahma emosi. Mi, jangan ngomong begitu, ucap Hasan. Begini aja Tut, kamu pulang dulu. Nanti kami akan diskusikan dengan Bayu. Tuti mengangguk. Tolong Mas, ucapnya. Menangis sambil membayangkan nasib Sherin. Rahma langsung pasang muka cemberut. Mas ini bagaimana? Bayu dan Rania kan udah mau menikah. Kalau tidak ada kejadian ini, mungkin hari ini mereka sudah jadi suami istri, ucap Rahma. Lalu berjalan ke kamar. Hasan hanya menghela nafas, melihat sikap istrinya. Dia merasa serba salah. Di satu pihak, dia ingin melihat Bayu dan Rania bahagia. Di lain pihak, dia kasihan melihat Sherin. Kemudian terdengar suara Bayu. Assalamualaikum, ucap Bayu. Waalaikumsalam, jawab Hasan. Duduk, Bay. Kebetulan ada yang mau ayah sampaikan tentang Sherin. Sherin, ada apa ya? Tanya Bayu penasaran. Saat ini dia dalam keadaan tertekan. Tante Tuti gak sanggup melihat keadaan Sherin seperti itu. Dia minta kamu mau menikahi Sherin sebagai istri kedua. Setelah kamu menikah kembali dengan Rania nanti, ucap Hasan dengan berat hati. Apa? Ucap Bayu kaget. Ya, gak mungkin Bayu bisa melakukan itu pada Rania. Ayah tahu berat bagi kamu dan Rania, tapi coba kamu pikir-pikirkan dulu. Kamu gak harus jawab sekarang. Sebaiknya kamu fokus dulu ke pernikahan kamu dengan Rania minggu depan, ucap Hasan. Bayu pun berjalan ke kamarnya dengan perasaan kesal pada Sherin yang selalu merepotkannya. Sebaiknya aku rahasiakan dulu ini dari Rania, ucap Bayu dalam hatinya. Keesokan harinya di kantor Rania, tampak Rania sibuk membagi-bagikan undangan pernikahannya. Datang ya. Saya cuma mengadakan syukuran saja, ucapnya tersenyum. Selamat ya Ran, akhirnya hari yang ditunggu-tunggu datang juga, ucap Sasa. Kamu udah kasih ke Raffi? Tanya Sasa penasaran. Aku rasa biar Bayu aja yang mengundangnya, ucap Rania lagi. Benar juga, ucap Sasa kemudian. Putri pasti senang dengan pernikahan kalian. Ya, malah dia yang gak sabaran, ucap Rania tersenyum. Seminggu kemudian hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Tampak rumah ayah Rania sudah mulai ramai. Pak Penghulu dan Bayu pun sudah sampai. Bisa kita mulai, Pak? Mana pengantin wanitanya? Tanya Pak Penghulu. Bisa, Pak, jawab ayah Rania. Lalu memberi kode supaya Rania dibawa ke ruang tamu. Tak lama Rania pun muncul dengan digandeng Putri. Rania sangat cantik hari itu. Bayu pun memandangnya tak berkedip. Baiklah, kalau begitu mari kita mulai, ucap Pak Penghulu. Lalu dengan lantang Bayu pun mengucapkan ijab kabul dengan satu tarikan nafas. Semua yang hadir tampak bergembira menyaksikan acara pernikahan Bayu dan Rania, kecuali Sherin yang menyaksikan dari kejauhan.
Hatinya sakit melihat kebahagiaan Bayu dan Rania. Tunggu pembalasan aku, Rania. Hari ini hari kamu. Sebentar lagi giliran aku yang menikah dengan Bayu, ucap Sherin dalam hatinya. Tamat. Terima kasih sudah menyaksikan novel Maaf Yang Terlambat dari awal sampai episode terakhir. Nantikan kisah cinta lainnya di video selanjutnya. Silahkan subscribe, like, komen, dan share channel ceritaku supaya kamu selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Terima kasih.